Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Abdullah Syarif, kita doakan semoga senantiasa Allah berikan beliau sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau senantiasa istiqamah untuk mendidik dan membimbing kita semuanya. Juga yang kami hormati akhina fillah Al-Ustaz Sofyan, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur, istiqamah di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keturunan yang saleh dan salihah, mengabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada seluruh para jamaah Syababul Mustafa, yang mudah-mudahan semuanya hajat-hajat antum yang hadir di sini kabul semuanya. Punya cita-cita tercapai semuanya. Insyaallah apapun yang kita berkumpul pada majelis ini, insyaallah menjadi catatan amal saleh. Kita datang ke tempat ini, datang bawa dosa banyak, insyaallah tidak bangkit dari ini majelis melainkan Allah sudah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka majelis yang penuh berkah, dibacakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kajian daripada ilmu syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Beda. Tidak mungkin sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Nah, sekurang-kurangnya kita bisa hadir pada majelis ilmu ini untuk menghilangkan daripada kebodohan. Kita niat untuk menuntut ilmu, kita niat untuk meneladani Nabi Muhammad, kita niat untuk ikut bisa menjalankan syariat Nabi Muhammad. Kita niat dalam majelis ini untuk betul-betul mampu menuntut ilmunya Allah dan menjalankan perintah Allah serta menjauhkan larangan Allah. Ini semuanya dengan ilmu dan dengan niat-niat yang banyak diniatkan ketika orang hadir daripada majelis ilmu. Karena perbandingan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu 70 derajat. Antara derajat pertama dengan derajat kedua 50 tahun. Tidak akan mampu mengejar daripada kemuliaan orang yang berilmu. Nah, kita walaupun tidak punya ilmu, paling tidak cinta sama orang yang berilmu. Walaupun kita bukan orang soleh, kita cinta sama orang-orang yang soleh. Imam Syafi'i beliau mengatakan uhibbus salihin wa lastu minhum la'alliya an anala bihim syafa'ah. Aku cinta sama kaum salihin, orang-orang soleh, walaupun aku bukan daripada golongan mereka. Apa harapannya? Agar aku dikumpulkan bersama mereka. Karena cinta itu bakal bersama sama mereka, mendapatkan syafaat daripada mereka orang-orang yang saleh. Nah, kita kumpul majelis ilmu, mendidik adab, mendidik akhlak, sebagaimana Ustaz Sofyan tadi sampaikan. Pentingnya seseorang menuntut ilmu. Karena kenapa? Nabi Muhammad itu diutus sebagai orang-orang yang mau mengajarkan ilmu. Innama bu'ithtu mu'alliman. Aku diutus sebagai muallim, sebagai guru. Dan kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu bagi tiap-tiap muslim. Bahkan Nabi Muhammad menyuruh kita utlubul ilma walau bisin. Tuntut ilmu walaupun ke negeri Cina, negeri Sin. Imam Al-Haddad menyebutkan dalam kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah, as-Sin iqlimun ba'idun min ab'adil mawadi' wa qalilun minan nasi alladhi yasilu ilaihi bi bu'dihi. Sin itu negeri yang begitu jauh
dari negeri-negeri yang begitu jauh, di negeri Cina, negeri Mesir, jauh, ya, yang sedikit manusia bisa sampai ke sana. Kalau menuntut ilmu sampai ke negeri Cina yang jauh saja, mesti kita untuk sampai bagaimana dengan ilmu yang ada di kampung kita ini, di daerah kita. Alhamdulillah kalian tidak kurang daripada orang-orang yang memiliki ilmu, yang mengajarkan akan ilmu. Akan tetapi mari semangat dari kita untuk mau hadir di dalam majelis ilmu. Insya Allah, karena hadir di majelis ilmu sebentar saja lebih baik daripada kau salat 1000 rakaat, lebih baik daripada kau menjenguk orang sakit 1000 orang sakit, lebih mulia daripada kau mengantar jenazah 1000 jenazah. Sesaat menuntut ilmu ini yang begitu luar biasa, luar biasa. Senantiasa kita mau untuk menuntut ilmu, dan kemudian menuntut ilmu itu perlu juga adab. Bagaimana Ustaz Sofyan tadi sampaikan, bagaimana kita punya adab. Imam Malik menyampaikan kepada Imam Syafi'i. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Dia bilang, ya Ahmad, ya Muhammad, ij'al ilmaka bilhan wa adabaka daqiqan. Wahai Muhammad bin Idris ini Imam Syafi'i, jadikan ilmumu itu sebagai garam, seperti garam. Tahu garam? Orang sini nyebutnya apa? Uya. Uya, raja bumbu. Nggak ada garam, nggak enak. Iya, ini ilmu. Harganya nggak seberapa, manfaatnya banyak. Makanya kalau pengen sedekah biar kena dapat semuanya garam. Saya kalau ada acara di rumah, bikin acara Maulid Akbar, Masya Allah kan ada yang bawa beras, bawa kapi, bawa buah, macam-macam. Ada satu orang ustaz, dia datang bawa satu garam 1 pak. Ada bilang, buat apa garam 1 pak? Saya punya cita-cita, punya nazar, pengen kalau memberikan sedekah yang bermanfaat buat semua orang, kemakan sama semua orang. Kalau saya bawa kambing, nggak kebeli kambing. Saya pengen bawa beras, nggak cukup ini beras, nggak cukup kan? Dia bawa sekarung, yang dibutuhkan misalnya sekian puluh karung, kan nggak makan semua. Nah, saya bawa air, belum tentu diminum sama orang banyak. Saya mau bawa buah, udah mahal buahnya, paling beberapa orang yang makan. Saya pikir bagaimana murah tapi kemakan sama semua orang. Garam. Pintar juga nih anaknya. Masya Allah, itu garam setahun baru habis. Tahun depan dikirim lagi 1 pak besar nih. Ya paling tadi berapa kiai, harganya murah ya? Murah ya. Nah, garam. Artinya garam ini orang nggak perlukan banyak, perlukan sedikit. Ij'al ilmaka bilhan. Tapi orang nggak punya garam, nggak enak juga. Masakan nggak ada garam, sedap nggak? Sedap. Hah? Udah sedap, kayak hidup tanpa cinta. Ya, hidup tanpa cinta bagaikan makanan tanpa garam. Jadi mesti ada garamnya biar nikmat. Kasih garam. Garam orang nggak perlu banyak. Bukan berarti nggak perlu garam banyak. Garam pencukup. Wa adabaka daqiqan, bagaimana kau menjadikan adabmu sebagai tepung, seperti tepung. Kalau kita pengen bikin makanan, banyakkan garamnya atau tepungnya? Tepung atau garam? Baik, kalau kita pengen bikin martabak, tepungnya 1 baskom, garamnya semana kira-kira? 1 sendok cukup. 1 sendok. Kalau 2 sendok? Asin. Asin. Betul? Kalau kita pengen bikin makanan tepungnya sekarung, garamnya? Garamnya? Segelas boleh. Artinya menyeimbangkan. Kalau kita punya garam 1 gelas, tepungnya jangan 1 gelas.
Harus satu kan? Begitu juga ilmu dengan adab. Kau punya ilmu sekarang ada satu sendok, adabmu satu baskop. Ilmumu satu gelas, adabmu satu karung. Jangan dibalik, ilmunya segudang, adabnya sesendok. Artinya ketika menyimpangkan seseorang punya ilmu, diiringi dengan adab, agar jangan sampai ilmu tinggi tanpa adab, ilmu tinggi tapi tidak melakukan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Ilmu tinggi namun lupa bagaimana adabun naum, bagaimana adab dukhul ilal masjid, adab dukhul ilal hammam. Punya ilmu, baik punya ilmu tapi tidak diamalkan apa yang ada dalam Bidayatul Hidayah dari Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali beliau sudah mengutip bagaimana di situ amalan sehari-hari untuk pemula seperti kita. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, bagaimana dari niat menuntut ilmu, bagaimana dari kita tidur sampai bangun tidur, sampai balik mau tidur lagi, amalan-amalan yang dituliskan di situ. Di antaranya jika Allah Subhanahu wa taala kasih kita umur 60 tahun, satu hari satu malam kita tidur 8 jam, maka 1/3 umur membuat tidur. Kalau orang tidurnya 8 jam, tidur 8 jam, satu hari satu malam 8 jam, umurnya 60 tahun, 20 tahun belum buat tidur. Masya Allah, banyak kayak gitu. Itu yang tidurnya 8 jam. Bagaimana kalau tidurnya lebih dari 8 jam? Bagaimana ini majelis ilmu dia tidur? Lebih banyak lagi tidurnya. Ada lagi anak manusia nih, tidak berguna, 12 jam main HP. Mati itu HP, dia cas, dia tidur 12 jam. Hidupnya jadinya antara tidur dengan main HP. Makan, main HP. Sambil jalan main HP, main HP 12 jam, tidur 12 jam. Suruh mati aja, beras mahal. Hidup gak berguna. Tapi coba hidup dalam menuntut ilmu. Bagaimana kita sempurnakan ilmu dengan adab, diamalkan. Man alima wa amila wa 'allama awrasallahu ilman ma lam ya'lam. Siapa orang yang belajar, menuntut ilmu, kemudian diamalkan ilmu tersebut untuk pribadinya, dapat ilmu, dapat faedah, satu faedah, amalkan itu faedah tersebut. Kemudian diajarkan kepada orang lain, maka Allah akan wariskan baginya ilmu yang dia tidak ketahui. Amin ya Rabbal. Walaupun kau punya satu ilmu, amalkan, ajarkan kepada orang lain. Ini pekerjaan yang begitu mulia. Yang tak punya ilmu belajar, yang punya ilmu mengajar. Bukan berarti yang sudah punya ilmu lulus daripada belajar, stop, tidak mau belajar lagi. Tidak, belajar sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat, betul kiai begitu. Ya, sampai mati kita masih ngaji. Utlubul ilma minal mahdi. Tuntutlah ilmu dari semenjak kau buayan sampai liang lahat. Baru lahir itu kita sudah diazanin, udah ngaji. Betul. Makanya orang tua harus bisa azanin anak, biar dia bisa ajarkan pertama tuh anaknya. Dengarkan bagaimana alambunan azan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika wafat pun masih butuh ilmu, masih ngaji. Buktinya ditalkinin. Betul? Talkin apa itu? Ngajarin orang, suruh ngikutin biar dia mau ngaji itu. Kalau ada yang datang jangan kau takut, ya, jangan bikin dia mau lari. Itu munkar nakir. Kalau dia tanya siapa Tuhanmu, jawab Allahu Rabbi. Nah itu kan masih ngaji namanya, betul kan? Jadi yang lahat tuh masih diajarkan, ditalkinkan di situ. Menuntut ilmu jangan ada istilah lulus. Tetap dalam menuntut ilmu, berkah orang menuntut ilmu. Rizkinya bakal dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Haddad, beliau mengutip daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha takaffala bi talibil ilmi bi rizqi." Sesungguhnya Allah menanggung rizki penuntut ilmu.
Masya Allah, enak banget. Enak banget. Ente minum kagak beli. Betul? Masya Allah. Enak gak penuntut ilmu? Rizkinya ditanggung. Apalagi dikit lagi bulan Maulid. Bisa makan kebuli tiap hari. Betul? Alhamdulillah anak sekarang masih kecil-kecil pada bewok. Dulu gak ada pada bewok. Karena dulu jarang makan kebuli. Sekarang banyak makan nasi kebuli. Betul? Habis dimakan nggak cuci tangan, polisi. Masya Allah, betul begitu. Ya lihat. Ayo menuntut ilmu. Allah menanggung rezeki penuntut ilmu. Al-Imam Al-Haddad beliau menyebutkan, hada takabbulun khas ba'da takabbulil 'am. Ini tanggungan Allah yang khusus setelah tanggungan umum. Penuntut ilmu ditanggung rezekinya oleh Allah dalam tanggungan khusus. Adapun tanggungan umum Allah berikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada binatang melata pun di muka bumi ini melainkan atas Allah rezekinya. Allah yang menanggung rezekinya, yang menanggung rezekimu, ayahmu, ibumu, keluargamu, orang yang kau nafkahi, itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menanggung rezeki binatang di jalan, di udara, di laut. Allah yang menanggung semuanya. Jangan khawatir, orang gila ada rezekinya, betul? Gembel ada rezekinya. Masa orang yang ngaji nggak ada rezekinya? Jangan pernah takut, jangan pernah takut kehabisan rezeki. Dulu saya punya sahabat, saya berkabar ke sana di Tarim, di Hadramut. Saat itu di Yaman sedang perang dahsyat. Sampai-sampai di Hadramut itu banyak sering mati lampu dan BBM langka, barang-barang naik semuanya. Saya tanya, di Indonesia kabarnya santer, karena kita megang medsos. Makanya kalau orang megang media sosial, ya udah, kayak orang gila, stres. Padahal permainan media biar laku. Kita tanya di sana, dia bilang, alhamdulillah di sini aman-aman saja. Enggak, kami lihat di berita katanya perang di sana. Enggak, itu ada perang sebagian kecil di sana. Ibarat kita di Indonesia, di Papua ada kerusuhan. Nah beritanya Indonesia rusuh. Apakah di Keronjo Tanara kena juga? Itu di bagian kecil di Papua itu istilahnya. Enggak, kami gak apa-apa. Terus bagaimana kehidupan kalian? Subhanallah, di sini gak apa-apa. Kami ngaji tetap yang di pasar, di masjid, tidak ada perubahan sama sekali dulu dan sekarang. Kemarin ada yang di bom, saya nggak tahu katanya. Subhanallah, orang sana nggak tahu, kita orang Indonesia lebih tahu karena media nih. Kami nggak mikirin yang seperti itu, di sini nggak ada yang mikirin seperti itu. Terus bagaimana sikapnya para ulama di sana? Ulama di sini nggak ada yang membahas itu. Itu kan pengalian isu. Kalau diucapin tambah viral maunya. Ya udah tetap di situ. Isunya apa? Rasulullah, ya Rasulullah yang dibahas. Tentang ngaji fikih yang dibahas. Ngapain bahas A, bahas B yang bukan tujuannya? Karena kalau viral, mereka yang pengen. Jadi ulama nggak terlibat dalam suasana siasah di sana. Sehingga itu yang menjadi tentram Adam Hadramut. Sampai sekarang tidak ada peperangan di sana dan tenang masyarakatnya. Hidup yang enggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita kira bisa ada perang dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Kemudian Anda tanya, terus bagaimana? Dolar naik. Kehidupan seperti apa? Wah, mati lampu kadang-kadang, sering mati lampu. Terus BBM langka, harga barang naik. Itu bagaimana krisis moneter di sana? Kamu kalian bagaimana di sana? Tapi biasa aja. Lah kenapa biasa aja? Kan susah semuanya hidup. Ingat, ketahuilah, Dia yang memberi kami rezeki ketika barang-barang murah. Dia pula yang akan memberi rezeki kepada kami ketika barang-barang mahal. Subhanallah. Dia memberi rezeki kepada kami sebelum krisis. Dia pun yang akan memberi kepada kami rezeki setelah krisis. Enggak ada pikiran takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada makhluk, pada selain Allah. Takutnya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu. Lihat akhlak yang mulia didikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pernah pikirkan dalam urusan yang sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Kita tidak dituntut dengan sesuatu yang tidak ditanggung oleh Dia, sudah ditanggung oleh Allah. Apa yang kita pikirin?
yang dituntut sama kita, yang diperintah oleh Allah. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin beserta manusia melainkan untuk apa? Untuk beribadah kepadaku, menyembahku, untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dituntut. Rizki Allah tidak tuntut kita mencari. Kenapa? Karena sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ikhtiar itu adalah ibadah kepada Allah, menjemput daripada rizki yang ditentukan oleh Allah, berharap keberkahan, dan ini adalah suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pikirkan sesuatu yang tidak dituntut oleh Allah, tapi pikirkan yang dituntut oleh Allah untuk kita ibadah, mengabdi kepadanya. Dan tidak mungkin seseorang mampu beribadah kecuali dia mau menuntut ilmu. Kalau tanpa ilmu ibadah ditolak. Sahib Sahabatul Zuhad mengatakan, "Waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Siapa saja orang tanpa ilmu dia beribadah, ditolak, tidak diterima. Namun alhamdulillah ini majelis kepada kita menggabung daripada dua majelis mulia, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga majelis syariat dan ilmu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita pada bulan Shawwal, berarti kita harus bahagia. Setiap hari bahagia, khususnya sebentar lagi kita akan sambut bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawamkan baca maulid, jadikan wirid. Kalau bisa baca maulid ya, setiap rumah, setiap individu. Kemarin maulid di masjid-masjid, di pasar. Sekarang coba tambah lagi di rumah-rumah kita. Ya, di rumah-rumah kita Syabab Al-Mustafa ini coba malam pertama di rumah bulan antara maghrib sampai isya, nggak usah lama-lama baca maulid. Ya ada tausiah sedikit misalnya, Ustaz Tofian atau siapa, oh udah selesai. Ada kopi kasih kopi, ada aqua kasih aqua, ada keburi kasih keburi. Kalau ada begitu kan, kalau enggak ya ada itu. Yang penting enggak. Ya nggak ada kemudian ada gerak masuk. Nggak ada gerak masuk sayur asam. Nggak ada, nggak usah misalnya. Besok di rumah bulan, besok di rumah bulan lagi. Jadi 1 bulan full rumah-rumah kita dibacakan maulid baginda Nabi besar Muhammad. Khusus dengan tim hadrohnya Mursyidin juga. Kalau pertama di sini, malam kedua di sini, malam ketiga di sini. Subhanallah. Ya, belum perlu dibentuk lagi di maulid pertama berapa hari mau dibikin misalnya. Nanti maulid 40 hari. Udah dari tempat. Mau murid yang biasa atau murid yang akbar? Yang akbar mulai pada isya. Kalau murid di rumah-rumah ya antara baru sampai isya 1 jam. Jangan lama-lama. Baca murid Sabiul Abi 30 menit. Setelahnya itu ada tausiah sampai 10 menit. Ya beres, tutup doa. Hidangan 20 menit. Habis itu SMP. Ya kalau SMP SMK kabur. Ya semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini majlis ya, mudah-mudahan jalsatul isnin ya, insyaallah diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kita beserta para ustaz, para jamaah, para tokoh, hadirin hadirat, insyaallah kita semuanya datang kepada tempat ini punya hajat yang banyak, insyaallah dimudahkan segala hajat-hajat kita, dikabulkan semuanya oleh Allah. Yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang punya utang biar bayar utangnya, yang sedang menuntut mendapat manfaat dunia dan akhirat, yang belum dapat jodoh inting jodohnya. Semangat banget. Insyaallah dapat keturunan saleh dan salehah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kumpulkan kita di tempat ini, Allah kumpulkan kelak di surga Firdaus bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah baj'al jamana hadza jam'an marhuman wa tabarrukan ba'da tabarrukan ma'suman wa la taj'al bina wa la ma'ana wa la hadina syaqiyan wa la mahruma min jahil sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rahman.
anta jawab